3, 2, 1, close the door. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah anak-anak, langsung saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemuan kembali secara virtual ya. Dalam kesempatan ini Bapak akan membahas tentang rancangan penelitian sosial ya, lanjutannya yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan pengertian penelitian, terus juga sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti dan juga syarat-syarat penelitian sosial, kemudian juga jenis penelitian sosial ya, ada berdasarkan tujuannya, ada berdasarkan sumbernya, ada berdasarkan tempatnya ya. Itu ada berbagai macam ya, tolong itu dipelajari. Kemudian kita sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu masih tentang bab 4 rancangan penelitian sosial. Apa aja yang akan kita bahas nanti ya nak ya, mohon bersabar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan hari ini ya, Bapak ingatkan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha, kemudian juga tadarus seperti biasa. Kemudian juga jangan lupa melakukan absensi kelas yang jangan sampai terlambat ya. Oke, untuk tugas nanti akan Bapak kirimkan melalui e-learning ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita ini diberikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita udah bahas materi tentang jenis-jenis penelitian. Sekarang kita melanjutkan pertama pembahasannya, itu memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Pertama, menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu adalah pendekatan yang pendekatan yang memfokuskan penelitiannya, yaitu menggunakan data berupa numerik atau angka ya. Kemudian juga data-datanya biasanya berisi tentang pengaruh, perbandingan, terus juga korelasi atau hubungan. Ya, itu judul-judulnya. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih kepada analisa berupa isi deskripsi dari si peneliti tersebut ya. Kemudian ini ada cara, langkah, dan uraiannya. Pertama ada cara atau metode random sampling ya, cara mengumpulkan data dengan cara random atau undian acak. Pertama, hitung jumlah populasi yang terdapat di tempat penelitian, misalnya di salah satu sekolah dengan jumlah siswa 500 orang. Kedua, ambil 10% dari jumlah populasi tersebut ya, contohnya 10 per 100 ya, jadi dikali 500, totalnya sebenarnya kita ambil 50 orangnya aja ya, jadi 10% dari 500 orang. Nah, itu jadi kita ambil sampelnya atau orang yang kita ambil datanya itu 50 orang aja. 3. Buat gulungan kertas undian sebanyak populasi, kemudian beri nomor pada gulungan kertas tersebut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100 ya. Jadi kita bikin nomor angka gitu ya, 1 sampai 500 atau berupa nama gitu ya, bisa kita undi kayak bikin arisan aja gitu. Terus dikocok, kemudian siapakah yang dapat nomor untuk dijadikan sampelnya ya. Nah, itu contoh pengambilan random sampling. Keempat, ambil secara acak nomor gulungan kertas tersebut sebagai sampel yang bukan. Nomor yang terambil itulah yang kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian ya. Dengan kata lain, mereka nomornya yang keluar itu adalah mereka yang dijadikan narasumber kita atau yang menjadi sumber data kita. Kemudian yang kedua ada cara ordinal ya, ini hampir sama, random juga tapi ada ketentuan apa ya, bakunya gitu ya, ada rumus lah metode tersendiri lah dibandingkan dengan random. Kalau random kan tadi benar-benar acak yang ini, kalau ini ada urutannya. Beri nomor urut setiap gulungan kertas sesuai dengan jumlah populasi, misalnya 500 orang ya, kayak tadi juga. Kedua, buat 5 gulungan kertas, kemudian beri nomor 1 sampai 5. Setelah itu dari 5 gulungan, dari kita ambil nomor 1 kertas gulungan, kita buka kertas. Nah, kita misalnya diambil 1 sampai 5 ya, ininya apa untuk kelipatannya ya. Kalau tadi kan 1 sampai 100, terus kita ambil ininya acak. Nah, kalau ini kita bikin 2 undian nomor. Pertama yang 1 500 orang, kemudian yang kedua kita buat
nomor 1 sampai 5. Kertas yang terambil itulah yang dijadikan sampel untuk mengawali pengambilan nomor. Jadi awalnya kita tentui dari 1 sampai 5, apakah 1, apakah 2, 3, 4 atau 5 ya. Nah, misalnya yang keluar yang ketiga, misalnya yang keluar adalah nomor 2. Nih. Kita udah undi, kemudian keluar nomor 2. Oleh karena itu sampel yang kita ambil dibutuhkan hanya 50%, tadi ya, tetap 10%-nya ya. Sedangkan populasi ada 500, maka besar sampelnya adalah 1/10-nya. Jadi ini ya, 1/10 dari 500 ya, 50 orang. Nah, kemudian dari 500 nomor yang ada, kita mulai mengambil subjek untuk menjadikan sampel dari nomor 2. Nah, ingat tadi kelipatannya adalah kelipatan 1 sampai 5. Ya. Kali ini sudah mengikuti rumus ya, ya. 1 sampai 5. Kemudian lompat lagi kelipatan 5, 7, kelipatan 5 lagi 12 sampai 50 sampel ya. Nomornya sampai 500 tapi ini dibuat sampai 50 sampel dan seterusnya sampai berjumlah 50 subjek ya, atau 50 sampel. Nomor-nomor yang terpilih itulah yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Oke. Sebenarnya kalau kita bisa bertemu langsung, kita bisa langsung praktekkan ya ya, tapi nanti kita ambil untuk membuat penelitian sederhana aja ya, contoh-contohnya ya. Selanjutnya, F, pengumpulan data. Syarat-syarat pengumpulan data, pertama, data itu harus objektif ya. Maksudnya objektif itu benar-benar terbukti kebenarannya ya, bukan hanya berdasarkan satu pihak aja, bukan benar menurut si peneliti aja, tapi juga menurut orang lain gitu ya. Secara umum ini bisa dibuktikan kenyataannya benar gitu. Yang kedua, data juga harus dapat mewakili atau representatif ya, jadi harus sesuai dengan masalah yang kita teliti, terus dapat mewakili dari sampel tersebut. Misalnya dari 500 orang, nah kita ambil 10%-nya, 10 orang ini dapat mewakili dari 500 orang tersebut. Nah itu ya. Kemudian data juga harus mendekati kebenaran ya, kemudian data juga harus update, harus terbaru gitu ya. Data harus ada hubungan dengan persoalan yang dibicarakan. Nah ini ya harus ada korelasinya. Jadi makanya sebelum membuat angket gitu ya, sebelum membuat daftar pertanyaan atau wawancara, kita harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau angket yang sesuai dengan masalah yang kita tuju, yaitu harus ada indikator-indikatornya. Oke, selanjutnya kegunaan data. Nah, udah kita kumpulin datanya, metodenya udah sesuai. Nah, gunanya data buat apa sih? Jelas itu membantu dalam penelitian. Penelitian kalau nggak ada datanya, ya apa jadinya gitu ya. Kalau nggak ada sumbernya atau racikannya udah ada, tapi bahan bakunya nggak ada, ya nggak bisa kita olah. Karena dalam penelitian data itu adalah bahan bakunya, bahan-bahannya, materialnya. Kemudian mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan. Ya, dari data tersebut kita bisa tahu gambaran atau persoalan yang ada di masyarakat. Yang kedua, data itu juga digunakan untuk membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Ya, membuat keputusan dari angket ya. Nah, ya biasanya dari angket itu data yang tersebar bisa mengukur misalnya suatu program itu berhasil, tidak berhasil, atau sama saja gitu, nggak ada perubahan. Nah, itu kan dari hasil tersebut kita bisa mengambil keputusan apakah program tersebut dilanjut atau dihentikan. Ini ada gambar wawancara. Seorang peneliti mewawancari respondennya. Data yang diperoleh melalui wawancara dikategorikan sebagai data primer atau data yang langsung dari sumbernya. Oke, itu untuk bab 4. Kita sekarang lanjut ke bab 5 ya nak ya. Bab 5 kita menuju langsung ke pengumpulan data dalam penelitian. Kalau tadi di awal kemarin kita minggu lalu kita udah bahas tentang jenis-jenis penelitian, terus gambaran untuk memperoleh data, jenis-jenis data. Sekarang kita masuk ke pengumpulan data dalam penelitian. Ya, kita mulai masuk pengumpulan datanya nih. Tujuan pembelajarannya pertama adalah menjelaskan tujuan pengumpulan data dalam penelitian. Yang kedua, menyusun instrumen pengumpulan data primer, ya, data utama melalui metode survei, wawancara, dan juga observasi. Diskusi terfokus dan juga human interest sesuai dengan masalah penelitian. Mengumpulkan data sekunder melalui metode studi perpustakaan.
Nah, ini yang akan kita bahas pada bab 5 ini anak ya. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Ya, jadi tadi yang Bapak bilang data itu adalah bahan bakunya. Nah, kita udah punya bahan baku. Kalau nggak ada teknik analisis datanya nggak sesuai, nggak ada pisaunya untuk mengolah bahan baku ini, sama aja gitu ya. Jadi berkesinambungan. Nah, sama di dalam penelitian kita harus butuh namanya data. Di dalam hal apapun ya gitu ya, misalnya bahkan untuk penjualan pun kita butuh riset, butuh data gitu. Apalagi sekarang ya ada nama istilahnya big data, data besar. Penjualan itu sangat berpengaruh, data-data orang itu perorangan sangat berpengaruh bagi penjualan ya, misalnya tempat tinggalnya, pendapatannya itu bisa kebaca ya. Nanti deh bisa kita bahas lebih lanjut tentang big data ini. Oke, ini ya nak ya, pengumpulan data, mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, metode pengumpulan data di sini sudah dibagi menjadi sederhananya ya, pada umumnya itu menjadi 3, ada survei, observasi, dan juga wawancara. Bapak yakin sebagian dari kalian pasti sudah terbiasa ya nak ya dengan kata-kata survei, observasi, dan wawancara. Secara sederhana, survei itu dia artikan sebagai pendataan ya. Mendata, kita data umurnya berapa, pekerjaannya apa, agamanya apa, nah itu namanya survei, kita mendata. Yang kedua ada observasi. Observasi itu mengamati ya, kita lihat keadaan rumahnya seperti apa, atau misalnya kita lihat sanggar tari, keseniannya yang diumumkan tari apa gitu kan, gimana kegiatannya, hari-harinya hari apa aja gitu. Nah itu bagian dari observasi kita nanti. Kemudian wawancara biasa tanya jawab, interview. Nah itu ya udah sering kalian pahami ya, tapi itu istilahnya. Tapi ini nggak masuk pengertian ilmiahnya, bahwa survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner ya. Jadi tadi yang Bapak bilang ya, mendata seorang namanya, kemudian umurnya, usianya gitu ya, agamanya, pendapatannya, itu harus ada kuesionernya, ada daftar pertanyaannya. Atau yang lebih mudah ya angket, tinggal dia silang gitu ya. Ya misalnya setuju, tidak setuju, netral, nah itu namanya angket, itu di survei. Kemudian yang kedua ada observasi, adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi bertujuan untuk memperoleh data secara langsung ya. Observasi itu nyatet aktivitasnya ya, nggak cuma nyatet tapi juga bisa merekam, bisa memotret. Nah itu bagian dari observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi tersebut berlangsung dengan bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden. Nah ini enak ya, pentingnya wawancara itu harus bertatap muka ya. Walaupun misalnya kan di era yang sekarang itu kan agak sulit ya untuk menemui orangnya gitu, nggak boleh bertatap muka ya, kita bisa melalui phone a friend, itu juga bisa, tapi lebih efektif sebenarnya kita menggunakan video call gitu ya, itu kurang efektif. Yang lebih efektif adalah dengan kita ya benar-benar tatap muka, kita bisa melihat orang yang secara langsung, gerak-geriknya, cara berbicaranya dan lain sebagainya itu ya. Kemudian lanjutnya adalah langkah-langkah menyusun angket. Pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. Yang ketiga, menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang spesifik. Dan data tunggal, jawaban variabel, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus menentukan teknik analisis. Ini ya, jadi kalau menyusun angket harus sesuai dengan permasalahan yang kita teliti. Makanya harus dibuat namanya indikator yang ingin kita pecahkan apa gitu ya. Nah wawancara, dalam melakukan wawancara sebaiknya wawancara menggunakan sejumlah alat bantu ya, salah satunya yaitu alat tulis ya, pensil, pulpen atau kertas gitu ya, perekam suara, dan daftar pertanyaan yang akan diberikan. Nah ini penting ya nak ya, dalam wawancara jangan tiba-tiba kita
mengalir aja gitu, tapi tetap kita harus punya daftar pertanyaan wawancara ya. Seperti misalnya kayak yang di TV, yang di berita sedang wawancara gitu, Najwa gitu ya, ada Najwa, walaupun kelihatannya mengalir improvisasi gitu ya, tapi mereka tetap punya daftar pertanyaan-pertanyaan yang penting. Nah, sisanya baru improvisasi. Nah, supaya jawaban itu terekam dengan baik, maka selain kita menulis, kita juga butuh namanya perekam suara atau tape recorder gitu ya, nak ya. Itu penting bagi pewawancara. Nah, wawancara ini juga dibagi menjadi dua, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau terbuka berarti si respondennya atau si informannya itu bisa bebas menjawab tanpa ada patokan jawaban. Tapi kalau wawancara tertutup biasanya itu ada patokan pilihan jawaban yang diberikan oleh si peneliti. Oke, itu ya, nak ya, wawancara ya. Kemudian selanjutnya observasi. Observasi dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan telah direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian pengamatan juga harus dicatat secara sistematis ya. Kemudian pengamatan dapat dicek dan dikontrol kebenarannya ya. Jadi kita harus rutin melakukan cek dan juga kontrol. Kayak ini ya, kalau observasi ya harus ada standarnya. Kemudian selanjutnya itu adalah diskusi kelompok terfokus atau FGD ya, Focus Group Discussion. Adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dan dengan tema-tema yang telah dibicarakan oleh peneliti sejak awal. Nah, ini sudah tahap lanjut ya, nak ya. Fokus Group Discussion itu kayak kita buat presentasi sebuah makalah atau sebuah karya penelitian gitu ya. Fokus Group Discussion biasanya kelompoknya itu nggak terlalu banyak ya, maksimal paling hanya ya 4-6 orang gitu, karena diskusinya harus terfokus gitu. Selanjutnya pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder biasanya identik dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber yang tidak langsung ya, yang lebih umum dari pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan antara lain dengan teknik studi kepustakaan ya. Jadi melalui buku-buku si narasumber utamanya itu ya sebagai pembanding, atau misalnya dari ya perpustakaan, majalah, dari buku atau surat kabar dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, karena materi penelitian ini jujur ini sangat penting sekali ya, nak ya, apalagi di masa seperti ini. Bisa kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, terutama jika nanti insya Allah mudah-mudahan kalian bisa lanjut ke perguruan tinggi semua ya, nak ya. Ini penting banget dasarnya. Minimal dengan belajar sosiologi kamu bisa tahu dasar-dasar dalam penelitian, nggak buta apa itu penelitian, belajar penelitian apa, data itu apa gitu, minimal kamu tahu ya. Nanti pun kita di akhir kita rencanakan kita akan membuat ini enak ya, laporan penelitian sederhana ya, yang bisa kalian buat sederhana mungkin ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ingatkan lagi, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan ya, nak ya. Tetap melakukan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kemudian juga mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini dan hari berikutnya dijadikan amal ibadah ya, full puasanya sampai nanti Idul Fitri. Oke, itu aja. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.